Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Matematika kelas belajar matematika jadi seasik ini. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai matriks di bagian 2. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, kita akan belajar mengenai operasi matriks. Ada berapa bagian operasi matriks? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah penjumlahan matriks, yang kedua pengurangan matriks, dan yang ketiga adalah perkalian matriks. Siap ya belajar? Oke, siap. Kita langsung saja. Yang pertama adalah penjumlahan matriks. Matriks dapat dijumlahkan jika memiliki ordo yang sama. Jadi syaratnya adalah ordonya sama. Dengan bagaimana cara menjumlahkannya? Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Ada matriks A dan matriks B. Ini sama-sama berordo. Nih, ini sama-sama berordo 2 kali 2. Maka cara penjumlahannya adalah menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Oke, elemen-elemen yang seletak. A ditambah B ini, maka bisa A ditambah E jadinya. Ini karena seletak ya. Selanjutnya ada B ditambah F. Kemudian C ditambah G dan D ditambah H. Ini akan menghasilkan matriks juga. Jelas karena ordonya 2 kali 2 semua ordonya sama, maka akan menghasilkan matriks dengan ordo yang sama pula. Paham? Paham. Kita lanjut ke contohnya. Oke. Diketahui matriks A dan matriks B, tentukan A ditambah B. Penyelesaiannya A ditambah B, maka kita bisa tulis dulu matriks-matriksnya. Kemudian kita jumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. 3 ditambah min 1, 2 ditambah 0, 1 ditambah 3, 5 ditambah 7. Oke, sehingga menghasilkan matriks 2, 2, 4, 12. Ini ordonya juga sama, 2 kali 2. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan matriks. Sifat penjumlahan matriks. Apa saja sih sifat penjumlahan matriks? Sifat penjumlahan matriks ada banyak sebenarnya, tapi saya rangkum ke dalam 4 sifat saja yang saya akan jabarkan di sini. Yang pertama adalah komutatif, di mana jika ada matriks A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Yang kedua asosiatif, yaitu A ditambah B ditambah C. Jadi ini B tambah C dulu ditambahkan baru tambahkan A ya. A ini sama dengan A tambah B ditambah C. Yang ketiga adalah identitas. Identitas di sini bukan matriks identitas, tapi sifat identitas, di mana yaitu matriks A ditambah dengan O. Ini adalah O. O adalah matriks 0. Sama dengan matriks 0 ditambah matriks A, maka akan menghasilkan matriks A itu. Itu namanya sifat identitas. Selanjutnya adalah transpos. Transpos yaitu jika ada A ditambah B ditransposkan, maka sama aja dengan A transpos ditambah B transpos. Nah, ini 4 sifat penjumlahan matriks. Bu, bisa dibuktikan? Bisa. Silakan buktikan sendiri menggunakan soal yang tadi. Oke, kita lanjutkan ke pengurangan matriks. Matriks dapat dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Berarti sama ya dengan penjumlahan? Iya, sama. Nih. Ya, pada pengurangan matriks juga sama, yaitu kita mengurangkan elemen-elemen yang seletak. A dikurangi E, B dikurangi F, C dikurangi G, D dikurangi H. Oke, lanjut. Nah, kita ke contoh. Tentukan diketahui matriks A dan matriks B, tentukan A min B. Ini jelas sama ordonya, ya kan? 2 kali 3. Maka penyelesaiannya, ini salah ya. Harusnya A min B ya, bukan A plus B. Iya, maaf ya. Ini diganti A min B. Oke, kita bisa langsung. Ini matriks A dikurangi matriks B. Nah, bedanya kalau pengurangan matriks, kalian harus lebih hati-hati karena ini tanda minus ya. Maka kita bisa mengurangkan ini. Sudah mahir tentunya kalian. Berarti 2 dikurangi min 1, maka akan menghasilkan ini 3
min 8, min 5, 2, min 2, 1. Harus teliti. Oke. Nah, sekarang sifat pengurangan matriks. Sifat pengurangan matriks yaitu antikomutatif, di mana A min B itu tidak sama dengan B min A. Ya, ingat, tidak sama dengan. Bisa dibuktikan sendiri dengan soal yang sama. Oke, kita lanjutkan ke perkalian matriks. Ada 2 perkalian matriks. Yang pertama, perkalian skalar matriks. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Oke, masuk ke perkalian skalar matriks. Nih, jika A sebuah matriks dan K adalah bilangan real, maka K kali A, KA adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan K. Jadi, kita mengalihkan setiap elemen matriks A dengan K di sini. Sebagai ilustrasi, ini kan kita punya matriks A, K adalah bilangan real ya, ingat ya. Maka KA kita kalikan satu-satu. K kalikan A, K kalikan B, K kali C, K kali D. Ini gampang banget. Oke, kita contoh. Diketahui matriks A sama dengan ini, matriks 3 kali 3. Tentukan matriks F jika F sama dengan 5A. Oke, maka kita bisa menyelesaikan. Kita bisa tulis F sama dengan 5A, sama dengan 5 dikalikan matriks A-nya. Nah, ingat, perkalian skalar adalah mengkalikan ini K-nya dengan setiap elemen. Berarti 5 kali 2, 5 kali min 1, 5 kali 7, 5 kali 0, 5 kali 4, 5 kali 3 ini ya, 5 kali 5, 5 kali 0, 5 kali min 4. Sehingga menghasilkan matriks baru yaitu ini, 10, min 5, 35, 0, 20, 15, 25, 0, min 20. Oke. Gampang banget. Lanjut, perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini agak sedikit rumit, agak sedikit loh ya. Dan di sini dibutuhkan ketelitian kalian untuk mengerjakan perkalian matriks dengan matriks. Nah, bagaimana? Perkalian matriks AB dapat dilakukan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Ingat-ingat, kolom pada matriks A atau matriks yang pertama itu harus sama dengan banyak baris pada matriks B atau matriks yang kedua. Nah, Bu, ordonya harus sama. Kalau perkalian matriks dengan matriks tidak, ordonya tidak harus sama, tapi syaratnya ini, kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Oke. Nih, kita contohkan, ada matriks A dan B. Dilihat ordonya beda. Matriks A berordo 2 kali 2, sedangkan matriks B berordo 2 kali 3. Maka kita bisa dilihat kolom matriks A, ini kolomnya. Nah, sama nggak dengan baris pada matriks B? Sama ya. Oke, ternyata sama, maka bisa dikalikan, bisa. Maka akan menghasilkan suatu matriks AB yaitu 2 kali 3. Oke. Nah, kita ilustrasikan di sini yang tadi kita selesaikan. Bagaimana cara mengkalikannya selanjutnya? Yaitu kita gunakan metode baris kali kolom. Nih, kita tandai ini baris, ini kolom. Kita tandai dulu. Ya. Kita gunakan baskom, baris kali kolom. Oke. Yaitu baris 1 kita kalikan dulu dengan kolom 1. Nah, satu baris dikalikan satu kolom akan menghasilkan satu matriks. Ingat, satu baris dikalikan satu kolom akan menghasilkan satu matriks. Jadinya A kalikan ya, jangan lupa A kali E ditambah ini B kali H. Ini baris 1, kolom 1. Lanjut lagi, masih baris 1, masih baris 1 kalikan kolom 2. Oke. Nah, menghasilkan AF ditambah BI. Lanjut lagi, masih baris 1, masih, karena masih ada kolomnya. Baris 1 kali kolom ke-3 hasilkan menghasilkan AG ditambah BC. Oke. Baris 1 selesai. Selanjutnya baris kedua. CD maksudnya. CD kita kalikan dengan
kolom 1 akan menghasilkan baris 2 kolom 1. Ini di sini CE ditambah ini D kalikan A. Selanjutnya masih baris 2, kita kalikan kolom ke-2 menghasilkan CF plus DI. Selanjutnya adalah baris 2 kolom ke-3 akan menghasilkan CG plus DC. Oke. Bisa tapi ya, bisa, gampang. Lanjut. Nah, sudah. Kalau begitu kita langsung ke contoh? Boleh, kita ke contoh. Nih, ada matriks A, matriks B, dan juga matriks C. Ditanyakan untuk menentukan A kali B, C kali A kali C. Oke, kita langsung saja. Yang A kali B. Ini kalikan B. Ordonya berapa? Matriks A 1 kali 3. Ini 1 baris 3 kolom. Matriks B 3 kali 1, 3 baris kali 1 kolom. Kita lihat kolom pada matriks pertama sama nggak dengan baris pada matriks 2? Sama. Berarti bisa dikalikan? Bisa. Menghasilkan matriks baru dengan ordonya 1 kali 1. Ini 1. Oke, berarti bisa dikalikan ya? Bisa. Kita kalikan baris kali kolom. 1 baris kalikan 1 kolom akan menghasilkan 1 matriks. Berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 5 ditambah 1 kali 0. 2 tambah 15 tambah 0 berapa? 17. Ini matriks ordonya 1 kali 1. Oke. Lanjut. Yang kedua, C kali A. Kita lihat ordonya dulu. Matriks C ordonya adalah 3 kali 3. Sedangkan matriks A ordonya adalah 1 kali 3. Kita lihat ini. Kolom pada matriks kedua. Kolom pada matriks pertama sama nggak dengan baris pada matriks kedua? Ini 3, ini 1. Sama nggak? Beda. Maka bisa dikalikan? Tidak bisa. Maka tidak memiliki penyelesaian karena banyak kolom pada matriks C ini itu tidak sama dengan banyak baris pada matriks A. Oke, lanjut. Yang C sekarang yaitu A kali C. Kita lihat dulu ordernya. Yang A ordernya adalah 1 kali 3. Yang C ordernya 3 kali 3. Kolom pada matriks A 3, baris pada matriks B. Matriks C adalah 3. Berarti bisa dikalikan? Bisa karena sama. Maka akan menghasilkan matriks baru yaitu AC, ordernya adalah 1 kali 3. Oke, kita selesaikan. Baris 1 kali kolom 1 ini menghasilkan ya yang pertama ya. Lanjut, baris 1 kali kolom kedua ini menghasilkannya 2 kali 1, 3 kali 3, 1 kali 5. Selanjutnya adalah baris 1 masih dengan kolom ke-3. Oke, sehingga menghasilkan kita bisa jumlahkan. Ini 2 ditambah 0 tambah 4, 2 tambah 9 tambah 5, 2 tambah 3 tambah 0. Menghasilkan matriks baru yaitu 6, 16, 5. Oke, Bu. Ini bener ya matriksnya? A kali C berapa? 1 kali 3. Oke, betul. Nah, Bu, boleh nggak saya lewati yang ini? Saya langsung saja ke sini, boleh nggak? Boleh, kalau sudah mahir dan harus sudah teliti, maka bisa dilompati langsung ke sini saja, tidak masalah. Tidak usah ditulis ini yang panjang sekali. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya sifat perkalian matriks dengan matriks. Apa sih sifatnya? Nah, dari contoh di sini kalian bisa lihat ada satu sifat di sini yaitu antikomutatif, di mana ini A kali C tidak sama dengan C kali A, ya kan? Hasilnya beda ya? Beda, maka berlaku sifat antikomutatif. Kemudian ada sifat transpos, di mana A kali B ditransposkan itu sama dengan B transpos dikalikan A transpos. Ini bisa dibuktikan sendiri dengan soal ini boleh, tapi ingat, banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.